Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat seluruh rekan-rekan. Yang terhormat perwakilan dari PT TKS selaku BPL, Bapak Oki. Yang kami hormati seluruh penghuni, warga mayoritas yang mana adalah sebagai warga dari apartemen Balai Hill. Yang kami muliakan rekan-rekan wartawan sekalian. Izinkan saya Renal selaku kuasa hukum dari kantor hukum Fatmawati and Associates Law Firm, di mana saya di sini nggak sendirian, saya sama rekan saya Agung Setiapuji ingin memberikan klarifikasi terkait dengan yang tadi disampaikan sama beliau, adanya berita yang simpang siur selama ini terhadap klien kami, yaitu apartemen Balai Hinggil, di mana kami di sini bertindak atas nama surat kuasa dari pengelola PT TKS. Kami telah menyampaikan kemarin sebenarnya, kalau rekan-rekan media pahami, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C terkait dengan apapun legal standing yang mereka tuduhkan ke kami sudah konfirmasi. Dalam hal ini kami titik beratkan bahwa di sini kami atas nama mayoritas penghuni dan juga atas nama dari pengelola ingin menjelaskan bahwa ini adalah dugaan kami yang telah kami identifikasi sebagai oknum sindikat mafia rumah susun yang ada di Surabaya. Kenapa? Karena kami punya bukti-buktinya. Jadi sekali lagi teman-teman, kami selalu mengedepankan legal standing dan bukti. Kami tidak mau asal bunyi, kami tidak mau asal memberikan informasi yang simpang siur sehingga menjadi sebuah kegaduhan. Perlu diketahui juga teman-teman bahwa apartemen Balai Hinggil ini developernya adalah PT TGA, di mana PT TGA sendiri sebagai developer telah menunjuk secara sah dan resmi dari PT TKS sebagai Badan Pengelola Lingkungan atau BPL, di mana itu surat perjanjian kerjasamanya itu berlaku sampai dengan tahun 2029. Jadi itu yang pertama yang harus kami sampaikan. Dan kemudian yang kedua terkait dengan apa yang dilakukan oleh oknum yang kami sebut dugaannya sindikat mafia rumah susun dengan atas nama Balai Hinggil Community atau BHC. Di sini kami tegaskan bahwa BHC itu bukan sebagai P3SRS atau sebagai perwakilan warga yang ditunjuk resmi dan sah oleh developer. Jadi mereka mengatasnamakan BHC itu adalah sekumpulan liar yang mengatasnamakan warga minoritas dengan tujuan-tujuan tertentu yang akan nanti kami sampaikan. Dan kembali lagi rekan-rekan, kalau kita berbicara masalah yang dilakukan oleh dugaan kami sindikat mafia rumah susun itu ada banyak ya. Seperti yang rekan-rekan tadi ketahui, adanya intimidasi terhadap penghuni-penghuni mayoritas yang lain, dan juga adanya hal-hal yang menurut kami sangat kami sayangkan, dan itu adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Di antaranya adanya pungutan liar yang dilakukan oleh dari BHC sendiri. Kemudian juga adanya berita-berita hoax yang disebar di media sosial dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan media sekalian, ini adalah hari di mana kami harus melakukan konferensi pers. Kami mengklirkan semuanya yang terjadi carut marut pemberitaan tentang klien kami, yaitu dari PT TKS selaku pengelola dari Balai Hinggil Apartemen. Nah, dalam hal ini teman-teman, yang terjadi di lapangan adalah BHC ini, dia dugaan kami dan sesuai dengan pengakuan dari penghuni mayoritas, mereka memang sengaja punya niat tertentu untuk apa? Untuk membuat gaduh, membuat tidak nyaman, membuat intimidasi maupun perbuatan-perbuatan lain, premanisme bisa disebut, atau mungkin pungli. Tujuannya apa? Tujuannya mereka untuk merebut dari P3SRS secara paksa. Nah, jelas ini adalah perbuatan melawan hukum, di mana kami juga kemarin telah melaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan apapun yang dilakukan oleh dugaan sindikat mafia rumah susun. Jadi teman-teman, di sini kami sampaikan bahwa yang terjadi di apartemen Balai Hinggil ini adalah dilakukan oleh sebagian kecil dari oknum-oknum yang kami tadi bilang dugaannya sebagai sindikat mafia rumah susun untuk menghancurkan atau mungkin membuat gaduh atau mungkin membuat tidak nyaman penghuni mayoritas semuanya. Kemarin teman-teman, sebagai informasi update, kemarin kami sudah membuat laporan kepolisian di Polda
terkait dengan apa yang mereka lakukan kepada apartemen Bali Inggil, dalam hal ini klien kami PT TKS. Dan kami sekali lagi kami berstatement dengan secara tegas, manajemen maupun pengelola dari apartemen Bali Inggil tidak akan pernah mentoleransi apapun bentuk premanisme, apapun bentuk sindikat mafia rumah susun, dan apapun bentuk intimidasi yang bertujuan untuk merusak keharmonisan, kenyamanan, dan juga yang terjadi dalam apartemen Bali Inggil. Dan juga kami sampaikan bahwa apartemen Bali Inggil ini adalah hunian rumah vertikal yang dikelola secara swasta. Ingat ya, jadi ini apartemen Bali Inggil bukan rumah susun subsidi pemerintah. Sehingga apapun kebijakan itu telah dipikirkan masak-masak, baik dari developer maupun dari pengelola. Demikian kurang lebih yang kami sampaikan. Pak Puji, mungkin untuk legal standingnya monggo. Langsung saja, pada waktu isu-isu yang sudah dihembuskan sebelumnya oleh mereka menyatakan bahwasannya PT TKS ini sudah mati. Mereka menyatakan bahwasannya PT TKS masa berlaku izinnya habis pada Desember 2024. Ini yang selalu mereka hembuskan. Namun pada saat ini kami sampaikan bahwasannya PT TKS masih tetap beroperasi, masih tetap menjadi badan pengelola apartemen Bali Inggil karena SK-nya sudah diperpanjang oleh PT TGA. Di sini sesuai dengan PPJB dinyatakan bahwasannya ketika belum terbentuknya P3SRS, maka developer sebagai pengelola sementara berhak menunjuk siapapun untuk jadi badan pengelola. Di sini PT TGA memiliki kewenangan penuh untuk memilih siapa yang akan menjadi badan pengelola. Maka PT TKS ditunjuk oleh PT TGA menjadi badan pengelola apartemen Bali. Terus kemudian yang mereka lakukan adalah menolak kenaikan biaya IPL, biaya SCSF, di mana di dalam PPJB sudah tertera dengan jelas bahwasannya pihak developer berhak untuk menaikkan biaya tanpa adanya persetujuan dari pihak kedua. Yang tentunya untuk kenaikan ini juga penuh dengan perhitungan dan juga pertimbangan, tidak mungkin asal bunyi. Terus kemudian selanjutnya mereka menyatakan bahwasannya berhak untuk tidak membayar dengan alasan SHM dan AJB belum terbit. Yang demikian ini secara undang-undang di PPJB pun menyalahi. Di dalam Undang-Undang Satuan Rumah Susun pun juga sudah disebutkan bahwasannya segala yang terjadi, permasalahan yang terjadi di sebuah apartemen rumah susun, ketika ada konflik di depan, di dalamnya, maka kita mengedepankan musyawarah, dan ketika tetap tidak terjadi penyelesaian, maka bisa dilakukan di ranah pengadilan. Namun tetap bagi warga yang memiliki atau menghuni apartemen tetap wajib untuk membayar iuran pengelolaan lingkungan. Jadi rekan-rekan sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, intinya teman-teman, kami sampaikan sekali lagi bahwa BHC Bali Inggil Community ini bukan aspirasi dari penghuni mayoritas. Dan juga BHC ini bukan sebagai paguyuban resmi. Itu tolong digarisbawahi ya teman-teman media. Intinya BHC sendiri tidak terdaftar dalam Kementerian Hukum Republik Indonesia dan juga bukan sebagai P3SRS. Apa yang mereka lakukan pungli, ini salah satu, ini menarik juga. Mereka melakukan pungli kepada anggotanya dengan dalil atau dengan alasan untuk percepatan SHM SRS.
Padahal kita tahu bersama bahwa proses SMSRS itu adalah kewenangan mutlak dari instansi pemerintah. Bahkan developer pun tidak memiliki kewenangan untuk mempercepat SMSRS. Yang pertama. Selanjutnya lagi, BHC kalau dibilang paguyuban, kami bisa buktikan dan kami punya alat bukti bahwa BHC adalah sebuah badan hukum berupa PT, di mana NIB-nya, KBLI-nya, semua fungsi dari PT BHC itu kita identifikasikan bahwa dia kepingin merebut dari pengelolaan. Jadi jelas di sini yang kami sampaikan ini dugaannya adalah sebagai sindikat mafia rumah susun yang ada di Surabaya. Yang ketiga yang kami tekankan lagi bahwa oknum-oknum yang sudah kami identifikasikan, salah satunya maaf saya sebut ketua BHC maupun selaku wakilnya, mereka punya catatan juga melakukan hal yang sama di apartemen sebelumnya. Kami mengatakan ini, kami punya alat buktinya dan kami sudah konfirmasi kepada yang bersangkutan dan ya, memang mereka lah pemain. Jadi di sini sekali lagi teman-teman maupun penghuni, kami berstatement dengan tegas, kami tidak akan pernah takut untuk memerangi atau memberantas sindikat mafia rumah susun, khususnya yang terjadi di klien kami di apartemen Balinggil. Dan juga perlu sebagai catatan, siapapun backup atau apapun pejabat pengusaha yang berada membela dari BHC, kami ingatkan sekali lagi bahwa negara kita negara hukum. Silakan kalau Anda bahasa kita taubatan nasuha, balik kanan. Kalau tidak, kami akan tetap memproses sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Jadi itu tegas ya, buat seluruh pejabat, seluruh pengusaha, siapapun yang merasa backing dari dugaan sindikat mafia rumah susun, silakan balik kanan atau kalau enggak kami siap tabrak. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Jadi sebutan sindikat mafia tanah untuk THC itu dia memiliki tujuan untuk apa Pak? Atau dia ingin menguasai pengelolaan Balinggil seperti apa? Baik, terima kasih. Sekali lagi kami clearkan ya bahwa dugaan kami bukan sindikat mafia tanah, tapi sindikat mafia rumah susun. Tujuannya tadi sudah kami sampaikan, Bapak, teman-teman media, bahwa mereka mempersiapkan diri untuk merebut paksa dari hak pengelolaan sebuah apartemen. Dalam hal ini klien kami sebagai apartemen Balinggil. Gitu. Untuk laporan di Polda sendiri ya, bisa dijelaskan jelasnya rincinya seperti apa? Ya. Pidananya seperti pidana. Misalkan dan lain-lain. Baik, jadi rekan-rekan kemarin kami sudah melaporkan dari oknum di Polda Jawa Timur. Intinya laporan kami terkait dengan tindakan pengerusakan fasilitas yang dimiliki oleh apartemen Balinggil yang dilakukan oleh, saya sebut oknum ya, oknum penghuni yang tidak tertib administrasi, di mana unitnya sendiri kemarin karena dia kurang bayar, kita sesuai dengan PPJB dan juga sesuai anjuran dari Bapak Wali Kota tercinta untuk mematikan listrik dan air. Dasar hukumnya apa? Karena listrik dan air hunian itu adalah ranah private. Jadi kami mengikuti anjurannya beliau, kami tidak mematikan fasilitas dasar. Yang kami kami matikan hanyalah listrik air yang bersifat itu adalah ranah private-nya dari penghuni. Nah, disitulah muncul gejolak premanisme. Ada berita acara kami bagaimana oknum-oknum tersebut datang ke security, melakukan intimidasi dan melakukan bongkar paksa. CCTV kesaksian sudah clear dan itu yang kami laporkan. Selain itu kemarin juga kami melaporkan terkait dengan yang dilakukan oleh PT BHC ini sendiri kepada apartemen Balinggil, gitu Mas. Ya. Ya. Ini kesempatan baik sekali buat saya, karena saya kenal banget dengan Pak Beliau. Saya tidak berpihak kepada siapapun di BHC maupun dari pihak pengembang. Cuma saya menanyakan aja. Saya selaku penghuni, kira-kira SHM, SRS itu kapan kita miliki? Itu satu ya. Dan yang kedua, saya pernah cek ke
ke mana ke Pemkot, ternyata di sini ada tunggakan ke Pemkot sehingga SHRSS-nya tidak dikeluarkan. Nah, saya sebagai warga seharusnya kan saya mau jual, mau saya bangkan nggak bisa sampai sekarang. Itu hak saya. Dan setahu saya sebelum di sini kan saya di EduCity ya. Ketika hunian itu sudah sekitar 50%, maka sebagian SHRSS itu sudah mulai dibagikan. Dan itu saya sudah di sini sudah 5 tahun. Dan sekarang sudah saya sewakan, saya nggak tinggal di sini lagi. Dan sampai sekarang saya tidak pernah mendapatkan surat itu. Yang itu sangat berhak buat saya. Mau saya jual, mau saya apakan. Sehingga saya saat ini itu bukan bentuk investasi buat saya. Saya nggak bela siapa-siapa ya Pak. Di BHC itu saya nggak ikut-ikut, cuman saya di-invite. Ini forum yang sangat baik sekali, saya dikabari sama teman saya ini. Jadi saya datang ke sini gitu loh. Nanti kita bisa dialog mata sama beliau. Saya Zainal. Pak Zainal. Saya di A2762. Oke. Pak ini penghuni ya, ini rekan-rekan penghuni. Kebetulan ini. Kebetulan teman-teman yang di sini ada 3 orang. Cuman 2 nyewa dia. Oh iya. Izin Bapak saya jawab. Yang pertama adalah terkait dengan kami. Legal standingnya adalah kami selaku kuasa hukum dari pengelola. Ya, di mana yang Bapak tadi sampaikan AJB, SHRSS itu adalah hak mutlaknya dari developer. Cuman Bapak enggak, sebagai gambaran globalnya, kami bisa sampaikan bahwa semua itu on proses. Dengan bukti apa? Ini maaf ya, kami memang bukan ranah kami, tapi nggak apa-apa. Saya menyampaikan secara global. SLF-nya sudah, pertelaan sudah, nah tinggal selangkah lagi. Jadi sekali lagi, kenapa hal itu terjadi? Itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri dari developer. Yang di sini kami pastikan bahwa kami informasikan secara global semua on proses. Iya Bapak ini, kurang lebih seperti itu. Kalau lebih tepatnya nanti silakan langsung koordinasi sama dari PT TGA Bapak. Maksimal 5 tahun Pak. Bapak. Semestinya. Nanti kami sampaikan Bapak. Siap. Nanti kita diskusi berdua. Siap Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.